periksa. Gimana tidak nyamannya hati? Pasti karena lagi dipenuhi hati kita oleh selain Allah. Benar? Ayo, mujahadahnya ini. Gimana caranya? Begini. Tiap mau melakukan sesuatu, ini latihannya ya. Pasang niat, ya Allah, saya lakukan ini semata-mata hanya mengharap keridhaan-Mu. Semoga jadi pahala akhirat. Hanya Engkau ya Allah. Selesai itu, rasakan. Pak, sarapan dulu Pak. Masakan apa? Ini lagi nggak enak. Masakan ibu mah nggak ada yang enak. Gimana? Sakit hati tidak? Kenapa sakit hati? Karena suami yang diharapkan. Betul tidak? Maunya dipuji suami, dikagumi suami, dihormati suami. Itu penyakit, Bu. Ibu, mau bahagia enggak? Benar. Nggak usah kebanyakan ingat suami. Bukan tidak boleh ingat. Tiap ingat suami, ingat Allah, baru tenang. Ingat suami lebih lama, lebih sengsara. Kenapa? Karena Allah tidak suka. Allah cemburu. Siapa yang menciptakan ibu-ibu ini? Jawab. Siapa yang ngasih rezeki ibu-ibu ini? Allah. Siapa yang nutupin aib mama ini? Yang bisa mengampuni nenek-nenek ini siapa? Yang disebut nenek itu doa panjang umur. Siapa yang bisa memberikan hati sakinah kepada ibu-ibu ini? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa memberi husnul khotimah siapa? Yang bisa memasukkan ibu ke surga siapa? Tidak sepatah kata pun nyebut suami. Benar? Benar? Benar tidak? Benar. Ini riadohnya. Jangan kelamaan ingat makhluk. Ingat makhluk, langsung ingat Allah. Wah, gimana ya kalau suami saya meninggal dikubur? Terus saya gimana? Janda ya. Terus nanti rezeki saya dari mana? Dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Nanti yang ngasih rezeki siapa? Sama kok. Jelas Bu, Pak? Takut oleh suami, aduh suami saya, langsung ingat Allah. Allah yang ngebulak-balik hati. Cemburu ke suami, takut berpaling ke lain hati, laporkan ke Allah, pencipta, pemilik, penguasa suami. Gitu. Makanya stres itu, menderita itu pasti kurang zikir, pasti bukan nyari ridho Allah. Allah menanamkan di hati kita galau sebagai teguran kita lagi lupa ke Allah. Benar atau benar? Ini riadohnya. Nggak usah kebanyakan ingat suami, ingat dikit langsung ingat Allah, baru dikasih tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Nggak ada cerita tentram ingat istri, tentram ingat suami, ingat duit tentram, nggak bisa. Ingat jabatan tentram, nggak mungkin. Ingat dunia tentram, no way, nggak ada. Jelas, Ma? Kayak kurang jelas gini, biarin. Jelas, Pak? Nah, emang saya ngejelasin apa? Luruskan niat. Ini riadohnya ya, riadohnya ya Allah. Mau masak, ya Rob, saya masak. Semoga Engkau ridho. Jadi mulai bangun tidur,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Suami langsung ngambil air. Ya Allah, saya siapkan air minum ini. Semoga engkau ridho. Ini Bu, minum dulu. Enggak usah nunggu ucapan terima kasih. Istri ke toilet. Sebagai lelaki, segera rapikan tempat tidur. Diam Bu, diam. Diam, jangan ikut campur. Pakai dosa itu amal apa ngelelewe begitu? Biarin Pak, kita nggak usah pikirin omongan orang. Bapak bangun, rapikan. Ya Allah, semoga engkau ridho. Rapikan, jangan sia-siakan kebaikan sekecil apapun. Benar? Perkara istri, hah? Aneh, nggak usah. Ada maunya, tenang, lakukan. Kita ke kamar mandi, gosek. Ya Allah, semoga engkau ridho. Sekecil apapun niatnya di ridho Allah. Masya Allah Pak. Beres makan, istri misalkan nyiapin makanan, alhamdulillah Bu, masakannya enak sekali, jazakallah khair. Cepat rapikan meja, kita cuci sendiri. Ya Allah, saya cuci ini, semoga engkau ridho. Mudah-mudahan istri lebih ringan. Begitu. Perkara istri berterima kasih atau tidak, itu coupling istri dengan Allah. Coupling kita, setiap perbuatan kita jadi amal. Bagian ngantar anak sekolah, alhamdulillah ya Allah, anak ini ciptaanmu, titipanmu. Saya ngantar, semoga jadi kebaikan, engkau ridho. Antar anak. Bukan ingin dinilai, bukan pengen diposting, ini amal soleh. Allah tahu tidak kita niatnya cari ridho Allah? Tahu tidak? Tahu. Senang tidak Allah? Anak ciptaan Allah, anak milik Allah, anak amanah Allah, anak ujian dari Allah. Dan kita sadar betul. Maka ketika ngebangunin anak juga, tangan ke anak, hati ke Allah. Ya Rabb, ampuni saya ya Allah, belum jadi ayah yang baik. Engkau tahu saya belum jadi contoh yang baik. Ampuni, saya sering memberi contoh buruk. Ampuni ya Allah, saya belum bisa membimbing titipanmu ini dengan benar. Saya lebih banyak lalai. Ampun ya Allah. Beri kesempatan saya jadi orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan. Sambil ngebelai anak, nah bangun sayang, sudah ajar, kita ke masjid dulu ya. Hati, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membangunkan anak ini. Tidak mungkin ada kebaikan tanpa pertolongan. Lihat saja dulu. Allah tahu kita doa, Allah tahu curahan hati kita, disia-siakan tidak? Bandingkan dengannya. Bangun! Bangun! Kamu ini jadi anak malas betul. Kamu pengen ke surga atau ke neraka? Bangun! Kenapa begitu? Hah? Pasti nggak ingat Allah. Kata anaknya, ini teman saya sholatnya belang betong, tapi baik sama saya. Ibu rajin sholat, jadi ganas begini. Karena tidak ngandelin Allah. Misal Bapak, ya kita kan semua punya kelebihan kekurangan. Apakah gimana sih? Jadi suami itu udah tanggung jawab. Bapak sedih deh. Diam, diam. Kalau misalkan istri sedang diuji emosi, ya Allah, pasti semua ketidaknyamanan ini karena dosa saya. Ampun ya Allah. Nggak usah sibuk menjawab Pak, karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Nggak usah bertengkar. Kenapa diam aja Pak? Jawab. Lagi zikir Bu. Zikir-zikir harus ada hasilnya. Insya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, ampun
pasti karena dosa saya. Padahal kita dituduh melakukan yang tidak melakukannya, tapi banyak dosa yang istri tidak tahu, Allah tahu. Makanya ampun ya, andalkan Allah. Tolong ya Allah, udah 4 jam kelihatan istri saya udah lelah ngomel dan muter itu lagi udah 100 seri ya. Ampun saya ya Allah. Sing sadar atuh Pak, Bapak teh udah tua, harusnya jadi contoh. Iya benar, saya harusnya jadi contoh. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengingatkan saya lewat istri. Alhamdulillah. Daripada rewel bela diri, daripada sibuk merasa paling benar, udah mending ngaku aja di hadapan Allah. Kalau harus minta maaf, minta maaf. Tapi saya minta maaf nggak dimaafin, nggak apa-apa. Yang penting minta maaf yang ikhlas. Dan yang ngebulak balik hati adalah Allah. Andalkan Allah. Jelas Pak? Lelaki, nggak usah pakai bertengkar, nggak usah pakai marah-marah. Kalau salah ngaku, nggak usah sibuk bela diri. Nanti saya jadi hina. Nggak mungkin hina. Orang yang benar-benar taubat itu dicintai Allah. Nanti malah istri saya jadi curiga terus ke saya. Nanti Allah yang ngatur hatinya. Makanya kita lakukan bicara ini bukan untuk meyakinkan, bicara ini ya Allah, saya bicara ini semoga Engkau ridho. Gitu. Andalkan Allah. Ini gimana ya Pak? Nanti anak kita sekolah di mana? Tenang ya. Oh, jangan dong, di sini nanti gimana? Nggak ribut padahal baru hamil. Tenang jauh ya. Ada Allah. Anak-anak kita semuanya ciptaan Allah Bu. Allah yang tahu bakat mereka. Allah yang tahu apa yang terbaik bagi masa depan mereka. Kita bimbing aja terus supaya kenal Allah, kita diberi contoh, kita doakan. Insya Allah nanti akan ketemu takdir terbaik. Enak, bukan? Kalau sudah ke Allah terus, niatnya karena Allah, ada apa-apa bersandar ke Allah, minta tolong ke Allah, pasrah ke Allah, itu yang membuat nafsu kita tuh lebih terkendali. Karena jarang ingat Allah, jadinya kita tuh lemah, mudah diperdaya oleh nafsu. Betul? Betul kan? Ayo perbanyak nyebut nama Allah, ke Allah, dikit-dikit ngadu ke Allah. Ampun ya Allah, tolong ya Allah. Kan ada istri yang takut suaminya datang. Nanti gimana suami marah-marah? Mau tahu zikirnya apa Bu? Kalau kita takut akan sesuatu ya, surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Nah, awas ya, kamu nanti sewa, orang ngancam, nanti begitu, nanti begini. Qul la yusibana, katakan, tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, dan kepadanya lah saya memasrahkan diri. Jangan pernah takut, ada Allah. Kalau ada kejadian belum terjadi, nggak usah cemas. Kejadiannya kan belum, betul, dan belum tentu terjadi, dan belum tentu hidup. Ayatnya itu zikir Pak. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali
tidak bisa menimpa kepada kami, tidak akan kena kecuali yang Allah kehendaki untuk kami. Gimana kalau ternyata takdirnya yang terjadi itu nggak sesuai harapan? Gak apa-apa, sesuka Allah dong, benar? Kita ini siapa? Kita ciptaan siapa? Maksudnya jawab, kita ciptaan siapa? Kita hamba siapa? Kita milik siapa? Kita tinggal di bumi milik siapa? Yang ngurus kita selama ini siapa? Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita? Pernahkah Allah berbuat jelek sehari aja? Sejam? Semenit? Sedetik? Enggak mungkin. Allah maha baik. Kalau Allah gak suka sama kita, tinggal sambal petir, jelebet, gosong, selesai. Ini mau dihidupin, kasih makan, diurus. Baru dari rumah sakit jenguk, ada anak dioperasi 16 jam Pak. Saya dengar di tulang di sininya, di dalam tulangnya ada tumor. Sampai 16 jam operasinya. Ketika ditanya, dok, ini bagaimana bisa begini? Ini Allah. Karena di dalam tulang di sini yang ngejedul ini. Masya Allah. Tapi ibunya Allah yang ngatur. Ketika menyebut Allah, ingat Allah, lebih kuat. Makanya sesungguhnya ya, masalah akhlak itu intinya adalah kurang sekali ingat kepada Allah. Itulah. Kalaupun ingat di sini, nggak sampai di sini. Amalkan CPY. Tahu CPY apa? Siapa yang nyebut cuci lomba manggil? Bukan. Cepat kembalikan kepada Allah. Urusan apapun. Ini kalau bisa ini, B-nya apa? Banyak mengingat dan menyebut nama Allah. Sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Y-nya apa? Yakin kepada Allah. Yakin Allah ada. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha menyaksikan. Yakin Allah maha tahu segala-galanya. Yakin Allah maha baik. Allah maha penyayang. Yakin Allah tidak pernah zalim. Yakin Allah tahu segala-galanya tentang kita, keperluan, keinginan yang terbaik. Yakin Allah maha mendengar tiap doa. Yakin Allah akan mengabulkan. Allah menepati janjinya. Yakin ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hamba. Yakin ini Allah sedang menyaksikan. Yakin Allah mendengarkan setiap perkataan. Yakin setiap perbuatan pasti dilihat Allah. Pasti ada balasannya. Pasti tidak dikecewakan. Cepat ingat Allah. Banyak ingat Allah. Yakin. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Inilah yang harus kita mujahadahkan, ya. Nanti amal kecil juga kalau udah dengan niat ikhlas, dengan itu jadi besar di sisi Allah. Sholatnya belum begitu khusyuk, tapi benar-benar yakin ini saya lagi dilihat Allah. Ini saya sujud kepada penguasa alam semesta yang menguasai semua takdir. Mungkin cuma 2 rakaat, tapi hatinya yakin itu bisa besar di sisi Allah. Nolong seekor semut yang lagi tenggelam di cangkir. Ya Allah, ini semut hambamu. Allah lihat tidak? Senang tidak Allah? Bisa lebih hebat itu pahalanya daripada posting segala amal.
masuk ke toilet, ada kecoa lagi telentang. Jadi gimana ya? Jujur, diinjak, disiram. Jawab. Cara jawabannya begini. Kalau ibu yang jadi kecoa, pengennya diinjak, diseblok, digebuk pakai sendal, pengennya diapain? Itu kecoa, hamba Allah, ciptaan Allah itu. Dia nggak ada rencana kepleset di depan kita. Udah takdir Allah bukan? Takdir Allah bukan? Izin Allah bukan kecoa telentang di depan kita. Dia nggak bisa tengkurap. Gini ya. Siapa yang ngatur kejadian ini? Jawab. Kebetulan bukan? Kebetulan bukan? Tolong atuh. Ladang amal nih. Kita balikan pakai ini. Dia tengkurap lagi. Nyamperin aja. Allah lihat kita nolong kecoa. Tahu kecoa apa kerjaannya sehari-hari? Tahu tidak? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pergi aja. Siapa tahu kecoa ini menjelang akad nikah di toilet sebelahnya kan, atau putra mahkota kerajaan kecoa. Tolonglah, tidak usah diposting. Allah lihat tidak? Mungkin itu yang membuat ibu diundang haji oleh Allah. Mungkin itu yang menjadikan kita bisa hafal Al-Quran. Karena tidak ada yang kecil bagi Allah amal itu. Makin kita anggap remeh, makin besar di sisi Allah kalau ikhlas. Makin dipamer-pamer demi pujian, demi followers, demi subscribers, makin gak ada nilai. Latih ya. Nah, biasakan, gak usah pusingkan. Orang tahu tidak tahu sama, Allah tahu. Ada orang tidak ada orang sama, Allah ada, Allah melihat. Orang lihat orang tidak lihat sama. Orang muji orang nyaci, terserah. Tuhan kita Allah, bukan mulut orang. Tidak mungkin semua orang suka kepada kita. Dan mau ngapain juga, mati-matian pengen disukai orang, gak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh, sama-sama suara yang merayap ke telinga. Kita bangga bukan karena pujian, karena kita ketipu aja. Gak cocok kalau kita jujur dengan diri sendiri. Pujian tuh gak ada yang cocok, benar? Halo? Orang menghina ya nggak apa-apa. Pujian, cacian, dua-duanya ujian. Lebih berat pujian. Pujian cenderung membuat kita lupa ke Allah karena merasa layak kita dipuji. Makanya biasa-biasa aja lah. Tetangga itu, mau ngapain mikirin tetangga? Tapi dia ngomongin saya. Bersyukur bu, tetangga itu sebel ke ibu. Berarti tetangga itu ingat terus ke ibu siang dan malam. Ibu udah tidur, beliau melek. Tiap ngomongin ibu, pahalanya dikasihin ke ibu. Dosa ibu diangkut oleh beliau. Harusnya kirim buah-buahan dan vitamin supaya kuat. Yang rugi itu kita sebel ke tetangga. Coba ibu sebel ke tetangga, ibu yang gak tidur sedang dia ngorok, ibu gak bisa keluar dari rumah karena dia nyapu, ibu gordengnya coplok karena lihat rumah tetangga terus. Ibu belanja, udah capek-capek bawa belanjaan, udah deket ke rumah, ternyata ada dia, jadi balik lagi.
lewat selokan. Capek. Allah. Rasul dan Nabi itu diutus untuk membuat kita kenal ke Allah, membuat kita ingat Allah, patuh ke Allah. Cuma itu aja itu. Nanti rezeki, karir, semuanya milik Allah. Ketemu kok dengan rezeki kita, nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Takdir nggak akan meleset. Terima kasih, itu aja. Intinya judulnya tuh lawan hawa nafsu dengan memperbanyak zikrullah. Gitu. Pokoknya kalau zikirnya lemah, nafsu menang. Tapi itu ada orang zikir terus, kok tetap ngaco, astagfirullahaladzim. Emang kurang ilmu kayak gitu. Nah, ciri orang yang zikir tapi zikirnya nafsu adalah dia suka mengabaikan yang wajib. Ada yang ya rozak, banyak dia, puluhan ribu, tapi dia nggak sholat, itu nafsu. Pasti pengen duniawi. Kita zikir itu supaya Allah senang kepada kita. Nih kayak baca Quran ya Bu. Nah, kita sering baca Quran, belum tentu niatnya cari ridho Allah. Harusnya ya Allah, wahai yang maha menyaksikan, saya berniat membaca Al-Quranmu, semoga setiap huruf membuat engkau ridho. Jadikan setiap huruf jadi bekal saya pulang, jadi teman di kubur. Boleh gitu, boleh baca. Lepas dari ingin penilaian makhluk, lepas dari ingin disebut ahli Quran, yang bacaannya bagus, yang tahsinnya sempurna, yang hafalannya banyak. Mau apa? Nggak penting sama sekali penilaian orang. Yang penting itu cuma satu, Allah nerima. Mama juga nih, mama kalau berbaik sama suami teh sing ikhlas. Ya Allah, saya lakukan ini yang terbaik, semoga engkau ridho. Nanti suami dibuat ridho itu oleh Allah. Jadi ya Allah, saya lakukan ini, semoga suami ridho. Kebalik, supaya Allah ridho. Ya, Allah yang membuat hati jadi ridho. Kan yang bolak-balik hati adalah Allah. Begitu ah. Udah, saya merasa emosional sekali hari ini saya. Kenapa kita ke Allah tuh sisa ya? Zikir sisa segala mikirin duniawi, uang, sedekah, sisa jajan, ke masjid, sisa waktu, baca Quran, sisa tiap medsos, nyebut nama Allah, sisa-sisa. Padahal kita tuh diciptakan untuk Allah, yang punya segala-galanya Allah, yang menentukan segala sesuatu Allah, segala-galanya milik Allah. Apapun yang kita inginkan pasti dikuasai Allah, pasti milik Allah. Apapun yang kita cemaskan tidak pernah terjadi tanpa izin Allah. Kita enggak akan bisa luka, tersakiti siapapun tanpa izin Allah, enggak mungkin. Harusnya Allah, harusnya kita tuh sangat jatuh cinta kepada Allah. Harusnya hari-hari yang kita lalui ini, hari-hari nunggu pulang kematian itu harusnya sesuatu yang kita rindukan, karena kita bisa jumpa kelak dengan Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa fokus ke Allah segalanya. Niat ke Allah, berharap ke Allah, takut ke Allah, cinta juga Allah. Ada pertanyaan silakan.
Perlu tanya jawab enggak? Gak usah lah. Jangan suka mempersulit orang lain. Allah sedang memperhatikan kita tidak? Allah menyaksikan pertemuan ini tidak? Allah tahu siapa diri kita? Allah menyaksikan dosa-dosa kita tidak? Yang menutupi dosa kita siapa? Kita bisa kumpul di sini dengan izin siapa? Kita bisa selamat ke sini siapa yang nyelamatin? Kita mau ngaji siapa yang ngasih taufik? Yang ngasih ongkos siapa? Yang bikin sabar belajar kayak gini siapa? Semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ya, pertanyaan silakan. Ibu nanya, masih segini dekatnya nanya juga. Ya, sebentar ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mau bertanya. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini misalnya kita akan bekerja di suatu tempat kerja kita ya. Jadi tempat kerja itu tidak menyenangkan gitu Katakanlah kita anggap lingkungan kerjanya itu tidak baik gitu, tidak baik. Jadi sebaiknya sikap kita seperti apa gitu Jadi ada dua sikap atau prasangka. Misalnya gini, mungkin Allah menempatkan saya di sini supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih sabar. Itu prasangka pertama.